Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mensimulasikan dan menjelaskan proses pembelajaran dengan pendekatan STEM. Saya Anissa Alia Candika, NIM 400141804, dan rekan saya Muhammad Zuli Zulfan Arif, NIM 40014180868. Nah, kami di sini akan menjelaskan mengenai materi pencemaran lingkungan yang terintegrasi STEM. Sebelum masuk ke dalam proses simulasi pembelajaran, saya akan menjelaskan dulu pendekatan dengan berbasis STEM. Nah, STEM merupakan pendekatan pembelajaran dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan alam, teknologi, mesin, dan matematik. Nah, STEM memiliki beberapa unsur yang dapat membangun dalam proses pembelajaran. Unsur-unsur tersebut meliputi yang pertama sains. Sains merupakan ilmu kajian yang berhubungan dengan peristiwa alam yang melibatkan penyelidikan, penelitian, dan pengukuran suatu sebab akibat dari fenomena alam. Kemudian teknologi merupakan inovasi dan keterampilan yang digunakan untuk membuat suatu perangkat, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Yang ketiga ada engineering. Engineering merupakan pengetahuan dan keterampilan yang digunakan untuk merekayasa, mereplika, mendesain, mengaplikasikan sebuah karya. Yang keempat ada mathematics. Mathematics merupakan ilmu kajian yang berhubungan dengan numerisasi, pola hitung, pola hubungan, bentuk, ruang yang digunakan untuk berpikir secara rasionalis dan logis serta dapat bernalar. Nah, dalam pembelajaran STEM ini tidak memiliki langkah-langkah pembelajaran atau sintaks, tapi STEM memiliki pola yang sama dengan pola saintifik, yaitu 5M. Yang pertama ada menanya, mengamati, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Nah, tetapi STEM itu memiliki pola engineering atau yang biasa dikatakan dengan EDP. EDP itu merupakan EDP Engineering Design Process. Nah, Engineering Design Process ini memiliki beberapa pola. Yang pertama, perumusan masalah. Sebelum membuat hasil karya atau membuat produk itu kita harus tahu masalahnya itu apa dulu. Kemudian yang kedua kita merencanakan solusinya. Solusi yang digunakan itu seperti apa, yang tepat itu yang bagaimana. Kemudian barulah kita membuat dan mengembangkan model. Setelah membuat dan mengembangkan model yang jadi, kita akan menggunakan model tersebut. Nah, model tersebut apabila kita sudah gunakan, pasti kita akan uji coba. Nah, uji coba ini kita akan dapat evaluasi, kita akan dapat saran, kurangnya apa, salahnya di mana. Nah, yang terakhir itu mengkomunikasikan atau menyebarluaskan hasil produknya itu ke khalayak umum. Nah, itu sedikit dari penjelasan STEM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat. Alhamdulillah, kita selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Dari teman-teman, mungkin ada yang mau memimpin berdoa. Berdoa mulai. Semoga
dari kita berdoa tadi, kita selalu diberikan lindungan dari Allah, dapat menjalankan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu presensi dulu ya, siapa yang tidak hadir hari ini. Yang pertama Abel. Hadir, Bu. Bella. Cika. Saya, Bu. Dina. Saya, Bu. Erlin. Arlinya tidak masuk, Bu. Kenapa tidak masuk Erlin? Sakit, Bu. Sakit apa? Panas, Bu. Oke, ini kan musimnya masih musim nggak bisa dideteksi ya. Jadi kita semua yang masih diberi kesehatan tetap selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tambah dengan vitamin. Nah, kita doakan semoga segera bisa dapat mengikuti pembelajaran bersama dengan kita. Kita lanjut lagi, Fania. Saya, Bu. Intan. Saya, Bu. Mahira. Saya, Bu. Nana. Hadir. Jadi yang presensinya sudah, kita langsung masuk ke pembelajaran. Siapa yang tahu materi hari ini apa? Saya, Bu. Apa materi hari ini? Pencemaran lingkungan, Bu. Nah, benar, materi hari ini adalah pencemaran lingkungan. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin menyampaikan yang akan kalian peroleh akhirnya nanti itu, kami guru-guru itu yang peserta didik itu dituntut untuk dapat menjelaskan, mengidentifikasi, menyebutkan dengan beserta sebab akibatnya pencemaran lingkungan itu bisa terjadi. Nah, yang kedua, kita juga dituntut selain kalian hanya menjelaskan, mengidentifikasi, menyebutkan, kalian juga dituntut untuk dapat membuat suatu proyek, karena tujuan akhir kita adalah membuat proyek, di mana proyek itu berupa alat peraga. Alat peraganya itu kalian disuruh membuat semacam penyaringan atau filter buat jernihin air. Nah, berarti nanti proyeknya itu berhubungan dengan pencemaran lingkungan air. Nah, sebelum masuk ke situ, Ibu punya sebuah gambar, di mana sebuah gambar itu berisi tentang gambar-gambar mengenai pencemaran lingkungan. Nah, ini kan gambar pencemaran lingkungan. Ayo Ibu tanya, siapa yang tahu pencemaran lingkungan itu apa sih? Saya, Bu. Apa pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat tercemar ke dalam lingkungan. Nah, betul. Pencemaran lingkungan itu merupakan proses masuknya atau dimasukkannya zat berbahaya atau zat tercemar ke dalam lingkungan hidup. Nah, sebenarnya pencemaran lingkungan itu terjadi karena dua faktor, karena faktor dan karena faktor buatan. Kalau faktor alam yang sering kita lihat itu sangat tipis, sangatlah kecil. Faktor alam itu ya berupa gunung meletus, di mana yang abu vulkaniknya nanti atau asapnya itu nanti bisa menyebabkan saluran pernafasan tersumbat gitu, atau saluran pernafasan itu sakit. Nah, karena debu-debu tadi itu kan dapat merusak saluran pernafasannya, itu hanyalah sedipungannya. Tapi pencemaran lingkungan yang sering kalian lihat itu akibat dari ulah tangan manusia, bahkan mungkin juga ada yang dari ulah tangan kalian semua. Nah, kalau menurut gambar ini tuh pencemaran lingkungan yang dibuat oleh manusia. Dari kalian, Ibu akan menjelaskan mengenai macam pencemaran lingkungan. Nah, proses dari peristiwa pencemaran lingkungan itu juga bisa sering dikatakan delusi. Tetapi zat berbahayanya itu polutan. Apa sih polutan itu? Kalau ada yang tahu apa sih polutan itu? Saya, Bu. Apa polutan? Polutan adalah zat yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Ya, polutan itu merupakan zat yang dapat mencemari lingkungan, zat berbahaya yang dapat mencemari lingkungan. Ya kan? Nah, ada yang ingin bertanya nggak mengenai polutan? Saya, Bu, saya tuh bingung ini, Bu, pertanyaan Iya. ini. Tentang polutan ya? Iya, Bu. Iya, apa
pertanyaannya. Mau nanya ini Bu, zat yang dikatakan polutan itu bagaimana Bu? Oh gitu. Zat atau yang dikatakan sebagai polutan. Ciri polutan itu jika yang pertama jumlahnya itu banyak. Kemudian jumlahnya banyak. Kemudian waktunya itu tidak tepat. Waktunya tidak tepat. Jumlahnya banyak, waktunya tidak tepat, kemudian tempatnya pun juga kurang tepat. Jumlahnya tidak tepat, contohnya apa? Jumlahnya tidak tepat itu dari penggunanya terlalu berlebihan. Kemudian yang tidak tepat itu terlalu lama mengeluarkan polusi pencemaran. Nah, itu merupakan dari yang ciri-ciri yang dinamakan polutan. Nah, ini dari sekian banyak gambarnya ini tuh merupakan pencemaran lingkungan apa saja sih? Saya pengen jawab Bu. Dari sisi kanan yaitu pencemaran air. Contohnya adalah sampah yang menumpuk di atas permukaan air dan air pabrik. Terus yang sebelah sini? Nah, dari sisi kiri itu adalah pencemaran tanah. Contohnya suatu zat yang ada di tumpukan sampah dan penggunaan pupuk kimia. Dan yang terakhir yang bawah adalah pencemar. Ini pencemaran apa? Salah. Oke tadi ini Mbak ulangi ya Bu, tadi saya tidak fokus. Ini dari sini Ibu tunjukin yang sebelah sini. Itu adalah pencemaran. Contohnya asap pabrik dan asap kendaraan bermotor. Yang sebelah sini. Itu adalah pencemaran tanah Bu. Contohnya suatu zat yang ditumpukan sampah Yang sebelah sini. dan penggunaan pupuk kimia. Itu adalah pencemaran air. Contohnya sampah yang menumpuk di atas permukaan air dan air limbah pabrik. Yang kali ini Bu bahas itu mengenai pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu biasanya kan sering terjadi karena polusi udara, bukan karena polusi limbah pabrik ya. Nah, polusi udara bisa dikatakan tercemar bila udara sudah mengandung banyak unsur yang berbahaya. Nah, salah satu unsurnya itu yang biasa kalian lihat itu karbon dioksida, karbon monoksida. Nah, dari berbagai macam unsur yang membuat terjadinya polusi udara itu ada yang sering kali ada 3, yaitu karbon dioksida, karbon monoksida, dan klorofluorkarbon atau yang biasa kalian sebut dengan CFC. Yang pertama dibahas dulu mengenai karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu paling banyak terjadi dari pabrik dari pembakaran hasil fosil seperti pabrik minyak bumi, pabrik batu bara, itu yang asapnya keluar itu berupa karbon dioksida. Nah, yang karbon monoksida itu berupa kendaraan bermotor, dari mobil, dari motor, itu yang sering kalian lihat. Nah, yang ketiga itu karbon atau yang biasa karena kalian kenal dengan CFC. Nah, CFC itu bisa kalian lihat di sering banyaknya penggunaan AC. Nah, penggunaan AC itu juga dapat menyebabkan sering kalian itu tercemar karena udaranya itu tidak udara alam yang nanti dapat merusak lapisan ozon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Julil Irfan Arif akan menjelaskan pencemaran air dan tanah. Pencemaran tanah adalah terkontaminasinya tanah dari polutan yang dapat mengaruhi
karakteristik dari tanah baik secara fisik, kimia maupun biologis. Contoh dari gambar pencemaran tanah yaitu seperti gambar di sini, yaitu yang pertama ini sampah yang tidak didaur ulang dan pembuangan sampah yang sangat menumpuk sekali, serta pembuangan sampah secara bebas kalau tidak di tempatnya. Penyebab pencemaran tanah adalah limbah industri, pertanian, pengolahan limbah yang buruk, dan gas beracun dari hujan. Limbah industri adalah limbah dari industri yang tidak terbuang secara baik. Yang kedua, pertanian, misalnya penggunaan pestisida dan insektisida dan fungisida yang tidak sesuai dengan ambang batas asesmen tanah. Yang ketiga, kondisi sistem irigasi yang buruk. Dan yang keempat, pengolahan limbah yang buruk, misal membuang limbah ke tempat pembuangan atau badan air tanpa diolah terlebih dahulu. Cara menanggulangi dari pencemaran tanah adalah yang pertama, remediasi, yaitu upaya membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Meliputi remediasi in situ, upaya membersihkan tanah yang tercemar tanpa harus berpindah tempat, tetap di lokasi pencemaran. 2. Remediasi ex situ, menggali tanah yang tercemar dan pindah ke lokasi yang lebih aman, baru setelah itu dilakukan pembersihan tanah. Yang kedua, ada pengelolaan limbah cair, dilakukan dengan menampung limbah cair hasil rumah tangga atau industri yang kemudian diolah sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak berbahaya. Yang ketiga, ada daur ulang dari sampah-sampah plastik atau kimia yang lainnya. Yang keempat, ada pengurangan penggunaan pestisida dalam pertanian dan lain-lain. Yang kedua, ada pencemaran air. Pencemaran air merupakan tercampurnya zat atau unsur yang dimana pencemaran tersebut menyebabkan kondisi air menjadi buruk dan berbahaya bagi kelangsungan hidup. Penyebab dari pencemaran air sendiri ada banyak. Salah satunya adalah pencemaran air gara-gara sampah. Coba bayangkan berapa banyak orang hidup di planet ini. Ada jutaan bahkan miliaran orang yang hidup, dan yang menjadi masalah besar merupakan cara pembuangan sampahnya, mulai dari sampah keluarga ataupun yang lainnya. Yang kedua, ada pencemaran air akibat kegiatan pertanian. Sebenarnya dalam dunia sendiri penggunaan limbah yang jumlahnya tidak melebihi batas bisa menjadikan pupuk yang dimana limbah tersebut dapat mengembalikan kandungan dalam tanah atau bisa disebut nutrisinya, seperti nitrogen, fosfor yang dibutuhkan tanaman dan hewan untuk pertumbuhan. Tapi masalahnya yang sering terjadi limbah atau bahkan bahan kimia yang digunakan dalam pemupukan sawah terlalu banyak daripada yang dibutuhkan lingkungan sendiri. Pupuk kimia yang digunakan tersebut tercampur dengan tanah dan sebagai kandungannya larutan bersama air menuju sumber air gitu. Dampak dari pencemaran air salah satunya adalah musnahnya spesies. Karena dampaknya yang sangat hebat dari pencemaran ini, mengakibatkan matinya sebuah spesies yang sangat penting bagi keberlangsungan alam, seperti predator air yang memakan plankton maupun hewan parasit yang lainnya, menyebabkan keseimbangan lingkungan terganggu. Yang kedua, ada gangguan siklus keseimbangan alam. Oleh sebab banyak predator yang mati karena limbah tersebut mengakibatkan meludaknya hama yang tidak dapat dikendalikan. Yang ketiga, ada media penyebaran penyakit. Karena rusaknya rantai makanan tadi dikarenakan adanya pencemaran air. Dampak yang lebih signifikan adalah air yang tercemar tersebut menjadi wadah untuk menyebarkan penyakit. Cara mengatasinya adalah pendidikan cinta lingkungan, yaitu untuk mendidik seorang siswa untuk cinta lingkungan dan menjaga kebersihan dalam membuang sampah dan lain-lainnya. Yang kedua, ada pengaturan dan hukum, di mana hukum harus selalu menaungi segalanya agar lingkungan tersebut bisa terjaga oleh aman. Pak, mau tanya. Oh iya, ada apa? Kan pencemaran air itu kan berbahaya. Iya. Nah, gimana cara menanggulangi pencemaran air dengan barang-barang seadanya? Barang-barang seadanya. Ya, hasilnya dari pencemaran air tersebut bisa ditanggulangi dengan
penjernihan air secara sederhana, atau bisa dengan cara barang-barang bekas yang ada di sekitar, dengan cara satu, menyediakan botol aqua besar. Yang pertama itu ada arang, yang kedua ada kerikil besar, dan yang ketiga ada kecil-kecil, yang keempat ada pasir, yang kelima ada ijuk atau ijuk biasanya yang disapu biasa itu, yaitu sabunnya diambil untuk menjernihkan air tersebut, dan yang kelima ada serbuk kelapa. Nah, begitu. Nanti itu ditata sedemikian rupa, nanti jika ada air yang kotor coba masukkan situ, nanti keluarnya bersih, begitu. Itu salah satu cara menanggulangi dari pencemaran air tersebut. Namun itu tidak secara luas, karena itu secara sederhananya saja.